Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang cara KPPS menggandakan C-hasil salinan berdasarkan surat KPU nomor 272 tahun 2024. Jadi peruntukan C-hasil salinan nanti setelah dibuat dalam beberapa rangkap nanti akan disampaikan kepada para saksi, yang bermandat. Nah, bagaimana kalau saksinya tidak hadir, nanti C hasil salinannya dititipkan kepada PPS, nanti mereka dapat mengambil langsung kepada PPS. Kemudian nanti C hasil salinan diberikan kepada pengawas TPS, kepada PPS, kepada PPK, kepada KPU, dan satu rangkap untuk seluruh jenis pemilihan diumumkan di TPS. Kewajiban KPPS pertama membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir C hasil. Ini yang dalam ukuran besar atau ukuran plano yang sering kita sebut dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, nanti setelah C hasil selesai, kemudian KPPS menyalin C hasil plano ini ke dalam C hasil salinan. Kemudian satu rangkap C hasil salinan itulah yang akan digandakan menggunakan alat penggandaan di TPS. Kemudian setelah digandakan baru ditandatangani. Jadi bukan ditandatangani dulu baru digandakan, tetapi salinan C hasil ini digandakan dulu baru ditandatangani asli, bukan fotokopian. Baru setelah itu diserahkan kepada para pihak. Nah, bagaimana KPPS bisa melakukan penggandaan C hasil? Pertama, berdasarkan surat KPU dan keputusan KPU 66 dan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Jadi C hasil salinan itu digandakan dengan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS. Bisa dengan scan printer atau dengan printer yang dikonekkan dengan komputer laptop. Kemudian dalam hal tidak tersedia alat penggandaan dokumen, KPPS menyampaikan C hasil salinan dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi bisa alternatif kalau tidak bisa penggandaan dokumen di TPS dengan scan printer atau printer yang dihubungkan dengan laptop, ya bisa disampaikan dengan dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian jika tidak ada alat penggandaan di TPS dan tidak dapat menyampaikan dokumen elektronik, maka PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dan berkeliling membawa alat penggandaan. Jadi satu alat penggandaan bisa dipakai untuk beberapa TPS sepanjang dapat dilakukan atau dapat difasilitasi oleh PPS. Ini ketentuannya dalam surat KPU nomor 272, paling banyak 3 TPS yang difasilitasi PPS atau radius paling jauh 1 km dengan memperhatikan waktu berakhirnya penghitungan suara. Nah, jika tidak ada alat penggandaan, tidak bisa juga menyampaikan dokumen elektronik, serta PPS juga tidak dapat memfasilitasi, maka KPPS menggandakan C hasil salinan menggunakan mesin fotokopi di luar TPS. Disaksikan saksi, pengawas TPS, dan petugas ketertiban. Jadi, seandainya tidak bisa dilakukan alternatif-alternatif yang pertama, kedua, dan ketiga, maka ya KPPS bisa saja memfotokopi di luar TPS C hasil salinannya tadi. Tapi tentu harus disaksikan pengawas, saksi, dan petugas kepolisian. Ini contoh formulir C hasil salinan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dia hanya 2 halaman. Kalau C hasil kan dia ada 3 halaman. Nah, itu yang ukuran besar. Kemudian yang ukuran besar disalin dalam ukuran kecil jadi 2 halaman saja. Nah, untuk
DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang C hasil planonya sebanyak 20 halaman masing-masing jenis pemilu. Nah, ketika disalin dalam formulir C hasil salinan, dia hanya 7 halaman saja. Nah, untuk DPD dia 4 halaman atau menyesuaikan dengan jumlah calon. Nah, ini kalau di contohnya lebih dari ada 24 calon, nah, maka dia hanya 4 halaman. Nah, teman-teman semua, ini juga mungkin perlu saya sampaikan terkait ketentuan pidana. Nah, di sini di dalam pasal 506 Undang-Undang 7 tahun 2017, di situ disebutkan bahwa setiap anggota KPPS atau KPPS luar negeri yang dengan sengaja tidak memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi, kepada pengawas, kepada PPS, PPK melalui PPS, nah dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi ini memang ada ketentuan pidananya. Saya harapkan teman-teman KPPS dapat memperhatikan, menunaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur. Itu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.